Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saudaraku shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberinya kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan beberapa hari ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-27. Subhanallah, nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Karenanya patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tertujukan kepada manusia yang agung, manusia yang kata-katanya yang paling bijak, manusia tidak ada ibadahnya yang dapat menyamainya, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling ramah. Semuanya ada pada diri beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, sekarang kita hampir mendekati di penghujung bulan Ramadan ini. Tetapi ketika Allah memerintahkan puasa di bulan Ramadan, pada tahun yang sama, di tahun 2 Hijriah itu, ada juga ibadah yang lain, yang merupakan rukun Islam juga, yang sama-sama diturunkan ketika Rasulullah berada di Madinah pada tahun kedua Hijriah, yakni zakat. Saudaraku rahimakumullah, zakat merupakan rukun Islam. Tetapi banyak juga kalangan ulama kita menyebutkannya zakat itu merupakan rukun masyarakat. Kenapa demikian? Sebagai rukun Islam, sebagaimana juga hadis Rasulullah menyebutkan ketika ditanya, malaikat Jibril bertanya, dijawabnya. Ketika ditanya tentang Islam, dia jawabkan salah satu di antaranya adalah zakat itu sendiri. Artinya, tidak boleh tidak kita harus melaksanakan membayar zakat, zakat mal, bila mereka memang sudah sampai nisab dan haulnya. Tetapi ada satu zakat, siapapun harus dibayar, zakat fitrah. Inilah mungkin tema kita lebih ke zakat fitrah, walaupun secara umum kita berbicara masalah zakat. Saudaraku, kenapa saya katakan tadi zakat itu adalah rukun masyarakat? Seandainya orang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, yang berdosa dia sendiri, orang lain tidak rugi. Kalau dia tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan, orang lain tidak rugi. Yang rugi dia sendiri. Yang berdosa dia sendiri. Kalau dia melaksanakan ibadah haji, dia mampu, dia kuat, dia sanggup untuk itu. Tetapi dia tidak mau, enggan atau malas menunaikan ibadah haji. Orang lain juga tidak rugi. Yang rugi adalah dia sendiri. Beda halnya dengan zakat. Ketika zakat tidak ditunaikan, maka yang rugi bukan hanya dia sendiri. Dia enggan membayar zakat, berarti dia berdosa. Karena meninggalkan salah satu rukun Islam. Tetapi yang rugi bukan hanya dia, tetapi masyarakat. Orang yang terkena dalam golongan mustahik itu yang rugi. Kenapa? Mestinya dalam harta orang-orang kaya itu ada hak orang muslim,
ada hak orang miskin. Mestinya dalam harta yang terkumpul orang-orang kaya itu, maka orang-orang fakir, orang-orang miskin, mestinya mereka menerima. Tiba-tiba orang kaya, hartanya sudah penuh terkumpul, lalu tidak dikeluarkan zakatnya, maka orang miskin gigit jari, tidak mendapat jatah. Padahal jatah itu adalah hak orang miskin. Maka inilah dikatakan dia menjadi rukun masyarakat. Sekarang, situasi sekarang ini, ketika sedang wabah corona, ketika di mana-mana terjadi PHK, begitu banyaknya, tidak hanya PHK saja, begitu banyak pedagang-pedagang kecil tidak bisa berjual karena memang pembelinya sangat terbatas, berkurang. Bahkan pengusaha-pengusaha besar juga bisa jadi merugi. Artinya saat ini, ketika situasi seperti ini, sungguh indah ketika zakat ini kita keluarkan. Dan karena memang dia akan milik kita, tetapi dia adalah milik orang lain. Maka inilah pentingnya, maka tidak boleh. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Surat Az-Zariyat. Di dalam harta mereka ada hak bagi orang-orang yang meminta-minta. Ada hak bagi fakir miskin yang meminta-minta. Tetapi jangan lupa ada juga hak bagi fakir miskin tidak meminta-minta. Sebab saudaraku, tidak semua fakir miskin itu terkadang kuat untuk minta-minta. Banyak juga di antara mereka tidak enak, malu kalau meminta. Ketika dia susah, dia mengulurkan tangannya, mendatangi orang-orang yang mampu, Pak, minta bantuan Pak, anakku tidak makan lagi Pak. Malu mereka. Tetapi ada juga yang tidak malu. Maka, wapi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, mengingatkan kepada kita, pada ayat itu, surat Zariyat itu mengingatkan kepada kita, bahwa zakat itu bagi fakir miskin yang meminta-minta, maupun yang tidak meminta-minta. Maka inilah saatnya kita, saudaraku, para pemirsa yang saya muliakan, saatnya kita menghitung-hitung lagi harta kita. Yang memang ketika bulan ini memang kita hitung, nisabnya cukup kalau zakat mal, ya masih ada kesempatan kita, walaupun tidak mesti bulan Ramadan kalau zakat mal itu, karena sepanjang tahun kita menghitung nasabnya. Ketika sampai haulnya tidak usah menunggu bulan ini, tetapi kadang-kadang banyak yang suka memberikannya bulan Ramadan. Yo, kita hitung-hitung, keluarkan. Mungkin zakatnya kalau punya deposito, hitung. Ketika deposito kita mencukupi seukuran emas 85 gram. Atau kalau orang Bangka Belitung ini sering kalau membeli emas itu bukan pakai gram, tapi pakai mata. Kalau pakai mata berarti ukurannya kata orang ahli emas itu 2,67 mata. Artinya kalau 85 gram emas sama dengan 226,97 mata. Atau kita geneplah, ketika ukurannya sama seukuran emas 227 mata, katakanlah misalnya satu mata emasnya, misalnya 220.000, boleh jadi sekitar 50 juta. Kalau deposito kita sudah cukup 50 juta. Sudah sampai 1 tahun berarti ada 2,5%. 1.250.000 atau sesuai dengan kelipatannya. Dan itu saudaraku bukan milik kita kata Allah tadi, tapi milik orang lain. Karena kita bekerja itu, saat kita bekerja itu, kita bukan bekerja sendiri. Saat kita berusaha itu, orang lain yang membantu kita. Tidak ada orang kaya di dunia ini, dia sanggup bekerja sendiri. Tidak ada orang kaya di dunia ini, dia berkebun sendiri, mencangkul sendiri, ngumpulnya sendiri, metiknya sendiri. Tidak, dia pasti ada orang lain membantunya. Atau ketika kita menjadi pegawai, tidak hanya kita sendiri, kita pasti ada kawan yang lain di kantor. Dan juga orang-orang ada pembantunya, ada cleaning service dan lain sebagainya. Artinya kita tidak sendiri. Karenanya itulah kalau cukup keluarkan.
Nah, saudaraku rahimakumullah, sekarang ini ingat kepada kita ada zakat fitrah. Ingat, zakat fitrah itu adalah mensucikan harta itu sendiri, mensucikan jiwa kita. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka itu untuk mensucikan harta, untuk mensucikan jiwa mereka. Wa tuzakkihim biha. Tapi jangan lupa ada ayat berikutnya diteruskan, wasolli alaihim. Ingat, setiap orang yang memberi zakat harta atau zakat fitrah kepada si pengumpul, atau kalau sekarang ini ada UPZ, unit pengumpul zakat, atau di Basnas, Badan Amil Zakat di kabupaten atau provinsi atau nasional, atau lembaga amil zakat, ketika mereka menyerahkan harta kita, zakat fitrah atau zakat harta, ada kewajiban orang yang menerimanya. Apa kewajibannya? Wasolli alaihim. Jangan lupa, doakanlah mereka itu kelewatan. Kalau seandainya orang sudah memberi harta, kita diam saja, doakan mereka. Mudah-mudahan Pak, harta Bapak semakin bertambah. Mudah-mudahan ya Pak, ya Bu, Bapak sehat. Mudah-mudahan rezeki Bapak bertambah. Tidak bisa bahasa Arab, gunakan kata-kata kita. Tetapi ini perintahnya. Wasolli alaihim. Saudaraku, rahimakumullah. Kepada siapa? Kalau zakat fitrah khususnya, Rasulullah dalam hadis Abu Daud dan Ibnu Majah bersabda, bismillahirrahmanirrahim, faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warropas. Zakat fitrah itu adalah diberikan untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Orang yang berpuasa itu minal lagwi warropas. Saat kita berpuasa itu kadang-kadang ada kata-kata kita, kata-kata kotor, kata-kata jorok, perbuatan yang jelek, perbuatan yang menyakiti orang. Selalu ada. Makanya kata Rasulullah, saat orang berpuasa itu ada orang yang berpuasa tapi hanya mendapat ju' wal atos, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Maka khususnya kepada orang dan kita semua, untuk zakat fitrah ini, karena ini seluruh jiwa, tua, muda, besar, kecil, terkena zakat fitrahnya. Maka bayarlah zakat fitrah ini. Untuk apa tadinya? Untuk membersihkan orang yang berpuasa itu, bisa-bisa dengan kata-katanya kotor, yang ropas tadi, yang lawi, kata-kata yang tidak berguna, sering menyusahkan orang. Yo, kita keluarkan zakat fitrah kita. Lalu untuk siapa? Wa tu'matal lil masakin. Berikan kepada orang yang fakir miskin, orang-orang miskin. Jadi zakat fitrah itu utamanya kepada orang miskin. Tetapi ingat saudaraku, di bawah orang miskin itu ada adiknya yang lebih susah lagi, ada fakir. Tapi mudah-mudahan kita di Bangka Belitung ini, orang yang fakir ini tidak ada, cukuplah miskin. Karena standar fakir itu menurut ukuran fikih itu sangat betul-betul tidak ada. Orang yang fakir itu dalam bahasa fikihnya adalah memang orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, setiap hari dia harus kemana-mana mencari rezeki, tidak tahu arahnya. Dia juga tidak punya tempat tinggal, tidak ada tempat tinggal untuk menetap, untuk mukim, walaupun pondok, saking susahnya. Dia juga tidak bisa memenuhi makanan untuk dirinya sendiri, juga tidak mampu dia, apalagi untuk keluarganya, saking susahnya. Tidak bisa membeli pakaian untuk dirinya sendiri pun susah, apalagi untuk keluarganya. Tidak punya makan untuk dia, apalagi untuk keluarganya. Jadi begitu susahnya mereka, maka mereka dikatakan fakir. Mudah-mudahan kelub ini tidak ada. Tetapi ingat, miskin banyak.
Kalau sekarang ini sudah miskin struktural mungkin, karena sudah ada, kena gejala situasi sekarang ini memang tadinya tidak banyak orang-orang yang miskin, kena banyak, boleh jadi maaf di antara kita, mungkin bahagiannya di antara keluarga kita, ada karena memang situasi ini yang tidak mengenakkan sehingga banyak pekerjaan kita, tadinya ada pekerjaan menjadi terputus pekerjaannya, atau bekerja tapi hasilnya tidaklah mencukupi. Jadi menimbulkan hal itu. Maka bagi orang-orang yang kaya tadi, bantu dengan zakat fitrah. Maka jangan terlambat membayarnya. Sebab kata Rasulullah, "Paman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah." Jangan sampai nantinya. Sebab kalau dia membayarnya sebelum sholat Idul Fitri, maka dia dikatakan zakat fitrah dan diterima. Hati-hati. Jangan sampai nanti orang memberi amanat kepada kita untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Kita tunggu, lambat membayarnya nantinya. Cepat. Sebelum waktu sholat Idul Fitri, boleh jadi kalau tahun ini kita tidak tahu nanti bisakah kita sholat Idul Fitri bersama-sama. Dikhawatirkan karena dalam situasi seperti ini, tapi mudah-mudahan coronanya mereda nanti. Maka sebelum sholat Idul Fitri, selesaikanlah. Sebab kalau lewat dari situ, wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatan minas shadaqat. Sebab kalau kita bayar setelah sholat Idul Fitri baru kita bayar, dia bukan lagi zakat, tetapi dia sedekah. Sedekah biasa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Namun sekarang, saudaraku rahimakumullah, karena memang dalam situasi wabah corona ini, hanya boleh jadi kita mengatur, kita mengumpulkan zakat ini, mari diatur dengan sebaik-baiknya. Kita tetap menjaga physical distancing atau social distancing, tetap jaga jarak. Mengumpulnya, mungkin jangan berkumpul. Ketika datang ke panitianya, jangan berkumpul ramai-ramai nantinya. Satu-satu, mungkin membayar satu. Begitu juga panitianya, panitia zakat fitrahnya, jangan berkumpul nantinya sekelompok penuh orangnya. Satu-satu atau dua atau tiga, yang lainnya giliran nanti. Begitu juga saat orang mengumpulkan zakat, jangan serentak. Atau alangkah baiknya, kalau situasi sekarang ini, ketika ada orang ingin berzakat, kontak ke UPZ-nya atau unit pengumpul zakatnya. Kalau dulunya panitia ambil zakat, kontak mereka, minta ambil ke rumah kita masing-masing, jemput, agar tidak mengumpulkan massa yang banyak tadi. Setelah itu baru nantinya dibagi. Dan langkah indahnya juga, dibagi juga. Zakat yang kita kumpulkan langsung dibagi. Semoga saudaraku rahimakumullah, apa yang kami sampaikan ini memberi pelajaran juga bagi kami sendiri dan kita semua. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.